Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tutorial sebelumnya untuk di modul realisasi, di mana kemarin kita sudah membuat 3 video tutorial tentang penerimaan dana BOS, pergeseran uang, dan belanja. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial di modul realisasi, yaitu di menu pajak, di mana nantinya kita akan mensimulasikan proses penginputan transaksi pajak. Untuk pajak ini terbagi menjadi 2, yaitu pajak pemungutan dan pajak penyetoran. Yang dimaksud pajak pemungutan yaitu pajak yang diambil dari suatu transaksi di mana pajak tersebut dipungut oleh bendahara sekolah. Itu pajak pemungutan. Sedangkan untuk pajak penyetoran, hasil dari pajak pemungutan tadi disetorkan ke kantor pajak. Nah, di situ jadi untuk 2 menu ini adalah untuk menu pemungutan. Di sini nanti di entry ketika bendahara memungut pajak dari suatu transaksi. Sedangkan untuk pajak penyetoran, ini nanti bendahara atau operator sekolah mencatat data transaksi pajak yang akan disetorkan ke kantor pajak. Untuk sebelum kita simulasikan, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di mana untuk proses pemungutan pajak dan penyetoran pajak. Untuk pemungutan pajak ini banyak kasus yang terjadi. Pajak tersebut ada yang ditanggung oleh pihak ketiga, ada juga yang ditanggung oleh bendahara sekolah. Nah, yang untuk saya bahas pertama ini untuk pajak yang ditanggung oleh pihak ketiga. Semisalkan sebagai contoh seperti belanja pengadaan barang dan jasa. Lebih banyaknya kalau untuk belanja barang, dimana seperti kita belanja ATK, belanja peralatan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Misalkan kita ambil contoh seperti tadi, belanja pengadaan ATK. Nah, ATK itu biasanya umumnya yang sering terjadi pajak ditanggung oleh pihak ketiga. Nah, untuk pajak yang ditanggung oleh pihak ketiga tidak perlu dicatat di aplikasi Ekskul di menu pemungutan, karena proses pemungutan pajaknya dilakukan oleh pihak ketiga, bisa penjualnya, tokonya, atau perusahaan terkait ketika kita melakukan transaksi. Dan untuk yang kedua, pajak yang dipungut oleh bendahara sekolah. Contohnya misalkan untuk kegiatan honorarium, di mana dari suatu kegiatan honorarium tersebut terdapat atau dikenakan pajak, yang pajaknya dipungut oleh bendahara sekolah. Nah, itu baru jenis pajak yang dicatat pada aplikasi Ekskul. Jadi, untuk transaksi pajak yang proses pemungutan dan penyetorannya dilakukan oleh bendahara sekolah atau bendahara BOS, itu baru dicatat di aplikasi Ekskul. Tapi untuk pajak yang ditanggung oleh pihak ketiga tidak perlu dicatat di menu pemungutan pajak, karena pajak tersebut dipungut oleh pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebutlah yang nantinya akan menyetorkan ke kantor pajak. Oke, tadi saya sudah menyampaikan penjelasannya.
Karena penjelasannya sudah saya sampaikan, kita akan lanjut untuk proses entry datanya atau input datanya, yaitu input data transaksi pajak. Untuk menginputnya, arahkan kursor ke menu bendahara BOS, lalu pilih pajak. Nah, kita akan menginput data pemungutan pajak terlebih dahulu, yaitu pemungutan transaksi pajak yang dilakukan oleh bendahara sekolah atau bendahara BOS. Kita klik pemungutan. Di sini ada 3 baris, yaitu sekolah, bendahara, dan kegiatannya. Di sini kita lookup bendahara sekolah tersebut. Nah, di sini kita pilih kegiatannya. Nah, saya sudah menambahkan data di kegiatan pengembangan kurikulum, dan kegiatannya adalah kegiatan IHT. Nah, di sini saya akan memungut pajaknya. Untuk menambahkan data pemungutan pajaknya, klik tambah. Kita isi nomornya, misalkan 001, misalkan pajak PGT pungut 2017. Untuk penomoran ini hanya contoh, jadi sekolah bisa menyesuaikan untuk nomor pemungutan pajaknya disesuaikan seperti di sekolah masing-masing, karena kita memang belum punya aturan bakunya seperti apa untuk penomorannya. Nah, di sini tanggal buku pajak, nomor BPK, uraian, dan tanggal buku SPJ. Kenapa di sini melookup BPK, bukti pengeluaran kas atau belanja? Karena di sini kita akan mengambil pajak dari transaksi yang sudah dilakukan. Ketika sebelumnya kita sudah melakukan belanja, di mana belanja tersebut terdapat pajaknya, ada pajaknya, maka kita akan melookup belanja mana yang tadi ada pajaknya. Nah, untuk melookupnya kita klik lookup ini. Nah, di sini saya sudah buat 2 transaksi belanja dengan nomornya, ada yang 001 dan 002. Transaksi tanggalnya di bulan 2 dan di bulan 5. Yang di nomor 1 uraiannya adalah belanja alat multimedia. Nah, yang saya bilang tadi, untuk belanja barang atau pengadaan barang, biasanya atau umumnya pajak tersebut ditanggung oleh pihak ketiga, yaitu tokonya atau penjualnya. Lain halnya dengan belanja jasa, di mana kegiatan tersebut adanya di sekolah, maka pajak tersebut dipungut oleh bendahara sekolah. Dan kasus tersebut saya buatnya sudah di nomor 002. Di 002 ini adalah belanja jasa instruktur. Saya pilih di sini, copy, kita pastekan, nomornya kita samakan saja. Tanggal buku pajaknya sama dengan tanggal transaksi waktu belanjanya. Uraiannya kita isi pemungutan pajak atas transaksi nomor, ambil, kita paste. Sini tanggalnya sama, tanggal buku SPJ nya kita samakan aja dengan tanggal buku pajaknya. Kita klik simpan. Nah, di sini sudah terentry datanya. Data pajak pemungutannya 001, tanggal pajaknya, tanggal buku SPJ-nya, nomor BPK-nya, ini adalah nomor belanjanya. Uraiannya yang kita input tadi. Kalau mau diedit, tinggal diklik tombol editnya yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk menambahkan rincian pajaknya yang ada di bawah sini, klik tambah. Nah, di sini adalah jenis-jenis pajaknya. Biasanya dikenakan pajak apa? Biasanya yang umumnya PPN dan pajak
PPh 21, karena kalau untuk belanja jasa biasanya PPh 21 atau PPN kalau saya tidak salah. Kalau salah tolong dikoreksi. Klik simpan karena ini hanya sampel saja. Klik simpan, misalkan dari belanja ini tadi, belanja dengan transaksi nomor ini dikenakan pajak PPh 21 berapa? Misalkan 50.000 dari jumlah presentasenya. Di sini juga PPN-nya misalkan diedit misalkan sama 50.000 juga. Di sini hanya menyontohkan untuk proses entry-nya. Untuk perhitungan berapa presentasenya nanti disesuaikan masing-masing oleh sekolah. Nah, jika sudah di sini kita input data pemungutan pajak sudah kita lakukan di sini. Itu. Sudah kita input data pajaknya untuk pemungutan yang dilakukan oleh bendahara. Ketika sudah kita pungut, bisa kita buat pajak penyetorannya. Gitu. Kita buat pajak penyetorannya. Nah, kita sudah beralih ya dari pajak pemungutan tadi, kita beralih ke pajak penyetoran. Prosesnya sama, pilih bendaharanya, pilih kegiatan tadi, yang mana yang mau pajaknya kita setorkan. Karena tadi kita sudah melakukan pemungutan pajak untuk program pengembangan kurikulum dan kegiatannya adalah kegiatan IHT. Klik tombol tambah, buat nomor pajak pemungutannya. Maaf, bukan pajak pemungutan tapi pajak setoran. Di sini kita buat pajak STR misalkan. Inisial dari setoran. STR 2017 untuk penomoran sama disesuaikan saja dengan yang ada di sekolah masing-masing. Uraiannya pajak setor kegiatan IHT. NTPN-nya kalau ada silahkan diisikan. Saya isi strip. Tanggal buku pajak dan tanggal buku SPJ biarkan sama, klik simpan. Nah, sudah. Di sini sudah tersimpan data penyetoran pajaknya dengan nomor 001. Selanjutnya kita mengisi rinciannya, rincian pajak setorannya. Nah, caranya klik tambah. Nah, ini tadi adalah nomor pajak pemungutan yang sudah kita lakukan tadi dengan keterangan pemungutan pajak atas transaksi nomor sekian. Kita checklist, simpan. Di sini sebesar 100.000 dengan rinciannya. Di sini kan pemungutannya. Nah, rinciannya pajak apa aja? Nah, di sini ada pajak penghasilan 21 dan pajak PPN. Itu sebesar 50.000 dengan total 100.000. Di sini di pemungutannya totalnya. Ini sudah. Kalau ini kita sudah melakukan proses pemungutan pajak dan penyetoran pajak, selanjutnya adalah proses pem-BKU-an bendahara pengeluaran. Sebelumnya juga saya sudah sampaikan, setiap sudah dilakukan transaksi harus di BKU-kan. BKU adalah proses pencatatan di buku kas umum bendahara BOS. Nah, proses selanjutnya kita BKU. Kita akan mem-BKU-kan yang jenisnya pajak. Select. Nah, di sini kita sudah ada BKU dana BOS, bank dan belanja. Di sini ada BPK. Selanjutnya kita tambahkan 005 nomornya. Kita pilih jenisnya adalah pajak. Jenis buktinya kita lookup. Nah, di sini
ada keterangan pajak pungut 2017 dan pajak setor. Oh, di sini datanya masih double lockupnya, sebenarnya sama aja, nanti pilih aja salah satu. Yang harus kita BKU-kan terlebih dahulu adalah pajak pungutnya. Di sini kita pilih pajak pungutnya. Kita samakan saja tanggalnya. Pajak pungutnya dilakukan tanggal 15 bulan 5 2017. Kita BKU-kan sama, simpan. Nah, pajak pungut sudah kita BKU-kan sebesar 100.000 dengan rinciannya pajak penghasilan 21 50.000, PPN 50.000. Selanjutnya kita BKU-kan juga pajak setoran tadi. Kita tambahkan, nomornya sudah berurutan jadi 006. Pilih jenisnya juga pajak, lockup. Nah, di sini. Nah, ini datanya masih double, seharusnya nggak double kayak gini. Nanti ini belum diperbaiki, nantinya akan kita perbaiki di updatean selanjutnya. Pilih, karena kan ini sama, tanggal sama, nomor sama, dan uraian sama. Sebenarnya ini datanya satu, hanya tampilannya hanya tergandakan di UI-nya, di tampilan UI-nya. Jadi double, sebenarnya datanya hanya satu. Pilih aja salah satu. Sudah. Di sini sama. Pajak yang kita pungut tadi di bulan 5, kita setorkannya di tanggal 15 bulan 6. Paste kita catatnya, kita simpan. Prosesnya. Nah, kalau ini sudah, kita proses penginputannya. Kita cek buku pembantu pajaknya, apakah sudah tercatat atau belum di buku pajak. Misalkan di bulan Mei tadi kita tunggu proses. Oke. Nah, di sini hanya muncul pajak pungutnya saja sebesar 100.000 di bulan Mei, yaitu di bulan 5. Terus di mana pajak setornya tadi? Karena kita melakukan penginputan pajak setoran itu tadi di bulan 6, makanya kita cek coba di bulan 6 ya, di bulan Juni. Nah, di sini kita bandingkan cetakannya. Ini yang awal adalah pajak di bulan Mei, hanya terdapat data yaitu pemungutan pajak sebesar 100.000. Sedangkan ini untuk cetakan di bulan Juni. Sudah ada saldo lalunya. Saldo lalu adalah ini penerimaan atau pemungutan, terus disetorkan pada bulan 6 tanggal 15 2017 sebesar 100.000. Jadi saldonya 0, tidak ada dana pajak di bendahara sekolah karena sudah disetorkan ke kantor pajak. Itu ya. Jadi untuk proses penginputan data pajak ada dua, yaitu proses penginputan pemungutannya lalu penyetorannya. Setelah dilakukan entry pemungutan, di entry penyetorannya lanjut ke proses BKU. Nah, untuk proses BKU-nya ada dua yang harus di BKU-kan, yaitu nomor BKU pemungutannya dulu, yaitu di sini maaf ini pajak PGT, pajak pungutnya, lalu pajak setornya gitu yang di BKU-kan. Oke, jadi saya ulang. Untuk proses BKU-nya, BKU-kan terlebih dahulu pajak pemungutannya, lalu pajak setornya. Gitu. Oke, itu tadi untuk tutorial pengentrian data transaksi pajak, yaitu pajak pemungutan dan penyetorannya.
serta sudah saya kasih penjelasan di utama tadi untuk mengenai pajak yang bisa di-entry di aplikasi sekolah atau yang tidak. Semoga tutorial entry pajak ini bisa membantu teman-teman operator sekolah dan bendahara dan bisa dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.